seperti itu. Jadi kadang kami hari ini mau wawancara tentang demokrasi menjadi di masyarakat, Kita masuk dengan pertanyaan. Semua desa sesuai dengan konstitusi undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR. Terkait dengan pemilu di A6 ini, realisasinya ya seperti tidak pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada. Namun kepribadian manusianya kadang-kadang sesuai dengan asas lah ya, asas pemilu itu kan langsung umum, bebas dan rahasia. Nah kalau umum langsung bebas rahasia kan berarti pemilihan ini pelaksanaannya langsung berlaku untuk seluruh warga negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian bebasnya itu bebas memilih. Kemudian rahasianya tidak boleh diketahui orang lain. Itu soal pelaksanaan. Nah, dalam realisasinya, ya kadang-kadang kami sebagai pelaku politik, kadang-kadang masyarakat itu tidak melihat kualitas orang yang dipilih. Jadi tidak melihat bahwa orang yang layak untuk menjadi dia DPR, dia presiden, kadang-kadang tidak melihat kualitas. Lalu di khusus menyangkut DPR kabupaten, karena saya sendiri adalah pelaku dan pemain di dalamnya. Jadi kadang-kadang yang mereka pakai itu bukan yang cerdas, tetapi masih primitif. Kenapa saya katakan primitif? Karena mereka tidak melihat potensi orang yang dipilih, tapi yang mereka lihat adalah keluarga. Jadi kadang-kadang keluarga prinsipnya adalah menang kalah yang penting keluarga. Itu persoalan pelaksanaan demokrasi di negara, terutama di desa Bulan, bahkan di Dapil 3 ini Rutewolak dan Jadi intinya mereka tidak melihat kualitas orang, tetapi yang mereka lihat adalah keluarga. Jadi sehingga orang-orang yang terpilih dalamnya nanti tidak kadang-kadang mengatakan sudah tidak potensial karena itu hak masyarakat. Jadi itulah hak mereka, posisinya seperti itu. Tetapi sebenarnya demokrasi yang sebenarnya adalah hak milik orang yang bisa dilakukan oleh rakyat untuk rakyat. Karena DPR itu dari rakyat, orang rakyat. Ketika mereka tidak menggunakan kecerdasan dalam memilih potensi orang, yang rugi adalah mereka sedikit tidak sah. Jadi itu realisasi seperti itu sekarang. Terima kasih. Sekarang pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana pendapat ITE tentang politik uang dan kampanye hitam yang bisa mencederai prinsip kemajuan dalam pemilu? Ya, sebenarnya itu tugas dari Bawaslu ya. Dalam pesta demokrasi ini kan ada badan, ada lembaga khususnya yaitu Bawaslu. Dari penyelenggaranya itulah KPU, kemudian pengawasnya adalah Bawaslu. Ini sudah tertuang dalam undang-undang pemilu. Nah, berbicara tentang money politik atau uang, memang sudah melanggar undang-undang. Tetapi kadang-kadang Bawaslu ini mereka tidak cekat untuk mengawasi sesuai dengan tupoksi dan tugasnya, sehingga masih begitu banyak orang gara-gara menggunakan uang, ya, dengan menggunakan uang sehingga kembali saya katakan tadi kualitas orang tidak diperhatikan. Siapa yang berduit, ya yang terpilih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah perpecahan masyarakat akibat perbedaan pilihan politik? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah perpecahan masyarakat akibat perbedaan prinsip politik? Supaya bisa dicegah. Ya. Karena politik ini sebenarnya kita sembahyang. Maka supaya jangan terjadi perpecahan, hindari egoisme.
egoisme dan intimidasi terhadap peserta pemilu yang lain. Jadi hindari egoisme. Egoisme ini harus memilih keluarga saya, yang lain tidak. Ini egoisme. Sehingga di sana ada intimidasi, penekanan, bahkan ancaman. Jadi hindari semua ini supaya dalam pesta demokrasi itu akan menghasilkan demokrasi yang aman, nyaman, baik penyelenggara maupun peserta pemilu. Selanjutnya Bapak, seberapa penting bagi pemilih untuk memahami visi dan misi calon sebelum memilih dalam pemilu? Gimana? Seberapa penting bagi pemilih untuk memahami visi dan misi calon sebelum memilih dalam pemilu? Perlu saya klarifikasikan ya. Ya. Jadi pemilu ini kan yang perlu kami pahami adalah pemilu itu pemilu presiden dan wakil pemilu. Kalau gubernur, bupati, dan wali kota itu pilkada. Nah, kalau berbicara pemilu, presiden itu punya visi dan misi. Punya visi dan misi. Karena mereka calon pemimpin dan pengguna anggaran. Kalau DPR, dia tidak punya visi dan misi. Visi dan misi yang dia pakai adalah visi misi partai politik. Karena peserta pemilu, caleg itu adalah petugas partai, sehingga visi misinya dia adalah visi misi partai. Jadi kita pilahkan ya, memilih presiden, memilih gubernur, memilih bupati, memilih wali kota, memilih kepala desa. Dia harus punya program visi misi karena mereka adalah pengguna anggaran. Jadi kalau DPR, visi misinya dia adalah visi misi partai, bukan visi misi pribadi. Itu yang perlu kamu ketahui. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kasus demokrasi? Apa namanya? Bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Bulan ini dalam kasus demokrasi? Seperti yang saya katakan tadi, memang biasanya itu ada sosialisasi, harus ada sosialisasi. Jadi sebelum pelaksanaan pemilu itu perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan pemilu. Ya, baik pilih kepala desa, pilih bupati, pilih gubernur, dan tugas siapa itu penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. Baik teman-teman, itulah jawaban dari narasumber kami terkait tema demokrasi pemilihan umum berkaitan dengan wawancara yang kami lakukan di Desa Mulan. Sekarang, kami akan menanggapi beberapa jawaban dari narasumber. Saya persilakan kepada teman Erin untuk menanggapi jawaban dari narasumber. Oke, baik, langsung saja. Tanggapan yang pertama terkait jawaban dari narasumber. Kami sangat setuju karena pemilihan umum sangat penting bagi Desa Anam. Karena ini menjadi sarana utama bagi masyarakat di sana untuk menentukan arah kepemimpinan dan pembangunan. Dengan memilih, masyarakat Desa Anam bisa menentukan masa depan desa mereka. Tanggapan berkaitan jawaban dari narasumber yang kedua, kami juga setuju karena sangat menentang politik uang dan kampanye hitam. Kedua hal ini bisa merusak moral masyarakat, menipu rakyat, dan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas karena dipilih bukan berdasarkan kapasitas, melainkan iming-iming sesaat. Yang ketiga, tanggapan berkaitan jawaban dari narasumber, kami juga setuju karena pendidikan politik harus ditingkatkan. Selain itu, tokoh masyarakat dan pemimpin desa harus aktif mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan walau berbeda pilihan. Dialog terbuka dan saling menghargai harus dibudayakan. Yang keempat, tanggapan berkaitan jawaban dari narasumber, kami juga sangat setuju karena sangat penting. Visi dan misi menunjukkan arah dan tujuan calon pemimpin. Jika masyarakat memahami visi misi calon, maka mereka bisa memilih secara bijak dan sesuai kebutuhan desa, bukan karena pengaruh sesaat. Yang kelima, tanggapan berkaitan jawaban dari narasumber,
Kami juga setuju karena sosialisasi pemilu harus digencarkan, terutama kepada generasi muda. Berikan pemahaman bahwa suara mereka sangat berarti. Libatkan masyarakat dalam diskusi dan forum pemilu agar mereka merasa punya andil. Baik, terima kasih kepada teman Erin yang sudah mewakili kelompok untuk menanggapi jawaban dari narasumber kita. Di sini saya akan membacakan kesimpulan terkait tanggapan dari kelompok kami, bahwa Dr. Sakarias Jerahat menekankan bahwa pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat desa, karena menjadi sarana untuk menentukan masa depan kepemimpinan dan arah pembangunan. Ia menolak keras praktik politik uang dan kampanye hitam karena dapat mencederai nilai kemanusiaan serta menghasilkan pimpinan yang tidak berkualitas. Menurut beliau, perbedaan pilihan politik seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, asalkan masyarakat diberikan pendidikan politik yang baik dan dibiasakan untuk berdialog secara terbuka dan saling menghargai. Ia juga menekankan pentingnya memahami visi dan misi calon sebelum memilih agar masyarakat dapat membuat keputusan yang bijak dan tepat. Baik teman-teman, itulah tanggapan dari kelompok kami. Semoga videonya bermanfaat.